Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulta a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'lam annahu aduwuka wa mutarassidun li sorfi qalbika anillahi azza wa jalla hasadan laka ala munajatika ma'allahi azza wa jalla wa sujudika lahu ma'a annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidatin tarokaha. Ketika kita sudah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaupun ini sunnah, kemarin doa istiftah pun juga sunnah, tapi filosofi sholat pada dasarnya adalah yaitu ketika kita membaca doa istiftah mulai inni wajjahtu sampai wa ana minal muslimin, kemarin sudah kita terangkan. Kemudian yaitu kita berlanjut dari ini mulai kalimat bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu kita artinya mengerti. Artinya adalah saya memohon perlindungan dengan pertolongan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk itu ar-rajim, artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nah, ketika kita sudah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaupun itu sunnah, kita usahakan kita baca, maka pada diri kita itu harus mengerti bahwa setan itu benar-benar musuh kita, dan setan itu selalu mengintai, menunggu kelengahan kita agar supaya hati kita itu lengah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun, kapanpun, bahkan pada posisi kita sholat, setan itu selalu menunggu, mengintai kapan hati kita itu lengah, tidak ingat kepada Allah. Karena apa? Setan itu benci, hasud kepada kita karena kita itu lagi munajat, lagi berkeluh kesah. Kalau anak kecil lagi bermanja-manja bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kenikmatan yang luar biasa yaitu kita baru sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perilaku kita munajat, dengan perilaku kita itu sujud kepada Allah,
setan itu bencinya, hasutnya itu luar biasa. Nah, maka dengan perilaku hamba-hamba Allah yang diperintahkan sujud itu kok melakukan sujud, berarti tunduk kepada Allah. Oleh sebab itu iblis dilaknati oleh Allah, setan dilaknati oleh Allah, setan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Karena penyebabnya setan itu tidak mau melakukan satu sujudan, diperintahkan oleh Allah saja itu tidak mau. Apa? Yaitu ketika diperintahkan sujud, dalam arti bukan menyembah, tunduk kepada Nabi Adam, setan itu tidak mau. Jawabannya kalau dalam Al-Quran, kholaqtahu min tin wa kholaqtani min nar. Lawang saya dijadikan, engkau menjadikan saya dari api dan engkau menjadikan Nabi Adam dari tanah liat. Api kok kon disuruh menyembah manusia yang materinya ada di tanah liat, ya tidak mau. Ini menunjukkan kesombongan, keangkuhan setan. Padahal itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita benar-benar mengerti, tertanam dalam hati kita bahwa setan senantiasa mengintai kelengahan hati kita, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annasti'adzataka billahi subhanahu minhu bitarki ma yuhibbu wa tabdilihi bima yuhibbullahu azza wa jalla la bimujarrati qolika. Nah, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan, dari kekuasaan setan yang menggoda kita agar kita tidak ingat kepada Allah, maka tentu kalau jelas-jelas itu ada perbuatan-perbuatan yang disenangi setan, berarti kemaksiatan atau dosa, maka wajib kita menjauhi atau meninggalkannya. Jadi misalkan kita itu pengen mencuri, pengen mabuk, pengen judi, ya ini kan sesuatu perbuatan yang disenangi, perbuatan yang selalu ditunggu-tunggu oleh setan. Ya ini benar-benar kita tinggalkan, watabdilihi, kita mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Bukan hanya kita itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dalam dunia nyata, di luar sholat, perbuatan maksiat yang dicintai, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang diinginkan oleh setan, benar-benar kita tinggalkan, lalu kita ganti dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kita berwudu, kita sholat sunnah, kita biasanya itu kalau judi, kita itu berfoya-foya menjadi orang dermawan sekali. Kalau masalah judi, kita ganti, kita tinggalkan dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ya, kita berarti bersedekah, membantu orang yang tidak mampu. Yang biasanya kita itu mencuri,
tentu ini mencuri adalah perbuatan yang disenangi oleh setan, kita ganti dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kita membantu dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita kepada orang yang membutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perbuatan yang negatif kita ganti dengan perbuatan yang positif ketika di dunia nyata, yaitu ketika di luar sholat. Fa innaman qasadahu sabuun au aduun liyaf tarisahu au liyaqtulahu faqala a'udzu bika minka bihadzal hisni al hasini wa huwa sabitun ala makanihi dzalika la yanfa'uhu. Jadi perumpamaan kita ketika sholat, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi di luar sholat ketika ada maksiat dosa kita tetap tidak menghindari. Perumpamannya adalah ketika ada orang yang mau diterkam oleh binatang buas, mau digigit oleh ular, mau diterkam buaya, mau dimakan atau diterkam oleh harimau, atau bahkan mau dibunuh. Dia lalu mengatakan a'udzu bika, saya berlindung kepadamu wahai harimau atau ular atau buaya. Bihadzal hisnil hasini, dengan dengan benteng yang kuat. Tapi dia sendiri itu tidak menghindari, tetap berdiri. Wong arepe dicokot ula kok mandeg jegrek, ngadeg begegek, tidak mau pergi, padahal ulane wis mlaku. Wong ada buaya mau menerkam, kok dia malah di situ tidak mau lari. Wong ada buaya, ada harimau atau macan mau menerkam, kok dia itu tidak mau lari atau menghindar. Ini sama saja tidak ada manfaatnya. Kalau mau diterkam ular tahu, ya kita harus lari atau menghindarkan tempat di mana situ ada ular. Ketika ada buaya, kita kok tidak mau menghindar di situ, ya otomatis kita diterkam, nggak ada gunanya. Begitu juga setiap sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi di dunia nyata kemaksiatan, perbuatan negatif yang disenangi oleh setan tetap kita lakukan, kita tahu tidak mau menghindari. Ketika kita sholat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak ada manfaatnya. Balla yufidu illa bitabdilil makani, semuanya tidak ada gunanya kecuali kita beralih posisi, harus menghindari bahaya. Fakadzalika man yattabi'u syahwati allati ya mahabbu syaitani wa makarihu rahmani fala yuhnihi mujarradul qawli. Begitu juga seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, di mana hawa nafsu itu adalah menjadi tempat bersenang-senangnya atau tempat kesenangannya setan, dan maksiat itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka tidak cukup hanya kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ittakhadha ilahu hawahu fa huwa fi midanis syaitani la hisnillahi ta'ala. Barang siapa Allah dijadikan hawa nafsunya, lho kok iso to Yul? Gusti Allah dadi hawa nafsune, iso ngomong ke sana ke sini, berdagang agama, ngomong agama, tapi tujuannya dia itu mendapatkan materi yang banyak, mendapatkan keuntungan yang banyak lewat berjual agama.
Ini pada dasarnya dia itu adalah berada di medannya, kalangannya setan, tidak di dalam bentengnya Allah. Ya jadi kalau kita itu beragama, ya agama kita lakukan. Bukan agama itu kita jual untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi kita. Kalau agama ini kita jual untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, itu pada dasarnya agama itu posisinya adalah seperti Allah. Allah itu dijadikan hawa nafsu. Bisa apa gak toh? Bisa. Saya tak sholat jadi imam ben aku dianggap kiai. Seperti ini namanya hawa nafsu. Aku tak wiridan sing akeh itu ku ben mandi. Wong ki nek mara ki gen gawani duit, gawani gula teh, kopi dan seterusnya. Maka perilaku saya wiridan seperti ini itu menjadikan Allah memposisikan menjadi hawa nafsu agar keinginan saya itu keturu. Nah, ini nggak boleh. Makanya kalau ulama-ulama yang zuhud atau yang istilahnya itu ulama-ulama yang dekat dengan Allah, itu kealimannya, keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah itu diganti dengan materi. Mereka itu bahasanya itu menangis ngelus do. Jadi agama jangan sampai atau Allah jangan diposisikan sebagai menuruti hawa nafsu kita. Wa'lam. Jadi kalau seperti itu, ya berarti Allah bukan menjadi benteng kita, menjadi benteng iman kita, menjadi benteng agar supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya benteng yang paling kuat ya sebenarnya kalimat la ilaha illallah. Wis tiada Tuhan selain Allah, ya wis kepentingannya ibadah, kepentingannya apa itu ya hanya Allah tok. Ora ben oleh ngene iki, ora ben oleh ngene. Wa'lam anna min makayidihi ayyushilaka fi sholabihi bidzikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairati liyamni'aka an fahmi ma taqra'uhu. Ketahuilah di antara rekayasa atau tipu daya atau bahasanya ini godaan setan, ayyuzilaka fi sholatika bidzikril akhirah, yaitu setan itu membuat pikiran kita itu tersibukkan dengan ingat akhirat dan mengatur perbuatan-perbuatan yang baik, liyamna'aka an fahmi matal, agar supaya setan itu mencegah kita, agar supaya kita itu tidak paham dengan apa yang kita baca. Itu lho maksudnya. Jadi wong salat kuwi isine iki ben masuk surga, ben ora mlebu neraka. Sumben iki ning akhirat iki piye. Jadi salat iki sing diiling-iling iki iling akhirat tok, ini termasuk tipu daya setan lho niki. Jadi orang memahami apa yang dibaca. Ketika sholat ini mengilingi aku mlebu swarga sumben bidadari ini oke. Aku ora mlebu neraka mergo ning neraka iki panas dan seterusnya. Sing diiling-ilingi kuwi di antaranya itu. Lho kuwi apa salah to? Nggih ya enggak salah. Tapi di antaranya itu adalah tipu daya setan agar supaya kita tidak ingat bahwa kita posisi dalam posisi sholat. Kalau posisi sholat, seharusnya kita itu fahmi patakrohu, kita memahami apa yang kita baca. Jadi antaranya ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, oh iya, saya itu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini
Fa'lam anna kullama yushhiluka an fihmi ma'ani qira'atika fahuwa waswasun fa inna harakatal lisani ghairu maksudatin balil maksudu ma'aniha. Dan ketahuilah bahwa apa yang setan goda agar supaya kita tidak memahami bacaan-bacaan dalam sholat, itu pada dasarnya adalah merupakan timbul was-wasan. Sholatku bener kok gak ini maca iki. Macane tekan ndi dan seterusnya. Lah ini agar supaya kita tidak memahami makna yang kita baca, ini adalah perbuatan kita sendiri yang was-wasan. Lah was-wasan itu godaan dari setan. Karena pada dasarnya apa? Ketika kita wis maca, dadi ora bahasane maca iku ora satu fase-fasene. A'udzu billahi minasy. Salat itu serasa ngono kuwi, yang ringan-ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu serasa ngono kuwi. Yang dimaksudkan dalam sholat itu orang bacaannya saja itu tidak, tapi yang dimaksudkan itu adalah makna atau kandungan-kandungan daripada apa yang kita baca ketika sholat. Itu maksud daripada sholat atau bacaan-bacaan dalam sholat itu sendiri. Jadi ubahi lisan, gerak-geriknya lisan, ucapan lisan ketika membaca Fatihah, membaca doa-doa, itu bukan yang dimaksud gerak-geriknya, itu bukan, tapi yang dimaksudkan adalah arti kandungan daripada bacaan itu sendiri. Mulane ketika sholat itu ya disunahkan sebelum sholat membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agar supaya pikiran kita itu tidak kemana-mana, ya karena pikiran kita kemana-mana itu karena waswas atau godaan dari setan. Selanjutnya, faidza qulta bismillahirrahmanirrahim fanwi bihi at-tabarruka libtida'il qiraati li kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih itu di dunia dan akhirat. Istilahnya itu di dunia ini begitu. Orang iman, orang Islam atau orang kafir, iman kepada Allah atau tidak, Allah tetap memberikan kasih sayang. Tapi kalau Ar-Rahimi itu hanya akhirat saja. Jadi besok di akhirat itu yang diberi kasih oleh Allah ya orang-orang Islam saja. Orang-orang yang tidak iman kepada Allah tidak ada yang namanya sifat Rahim. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka niatkan dalam hati kita. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, niat kita itu tabarruk, ngalap barokah karo Jawa niki. Apa to ngalap barokah? Agar supaya permulaan yang kita baca, permulaan yang kita lakukan dengan membaca bismillah itu ada efek barokah, akan menjadi baik dan menjadi baik. Orang makan membaca bismillah, orang minum membaca bismillah, maka kebaikan tabaruknya itu ada. Ya mungkin
Jadi wong makanan ini, minuman ini mengandung seterusnya, efeknya itu seterusnya. Tapi ketika kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, insya Allah makanan ini tidak akan membawa efek negatif. Yang ada itu adalah berkah. Itu keyakinan itu sampai segitu. Jadi makanan kambing banyak mengandung kolesterol, makanan seafood banyak mengandung kolesterol. Tapi kalau kita makannya itu membaca Bismillahirrohmanirrohim, niat kita itu adalah tabarruk, maka yang kita makan, yang kita konsumsi itu akan menjadi baik. Barokah itu artinya itu ziyadatu khairin ala khairin, maka kebajikannya itu akan menjadi bertambah. Makanan itu akhirnya menjadi energi, kita beraktivitas itu akan kuat karena makanan itu menjadi energi dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau dalam kitab akhlak, ketika kita mulai makan, ketika kita mulai minum, kok awalnya itu lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka di pertengahan ketika kita makan dan minum tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek wis entek piye? Nek wis entek piye bacanya Bismillahirrahmanirrahim fil akhiri. Ya wis to maca Bismillahirrahmanirrahim tapi ditambahi fil akhiri. Ini pentingnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua yang kita lakukan dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita niat semua yang kita lakukan, semua yang kita baca itu akan mendapatkan barokah. Ya barokah yaitu ziyadatu khairin ala khairin, akan bertambah-tambah menjadi baik. Ora kok jenenge barokah aku malah jadi wakeh ngono iki enggak, tapi ziyadatu khairin, kebaikannya itu bertambah. Wafham, dan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, fafham anna maknaha, ketahuilah kita harus memahami bahwa maknanya Bismillahirrahmanirrahim, annal umura kullaha billahi subhanahu, bahwasanya seluruh urusan apa saja, urusan duniawi, urusan ukhrawi, itu adalah dengan qudrah iradahnya Allah. Wa idza kanatil umuru billahi ta'ala fala jaromaka. Oleh karena itu, ketika seluruh urusan duniawi, seluruh urusan ukhrawi itu hanya Allah yang menentukan, maka wajib bagi kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Terutama kita diberi nikmat iman dan Islam, diberi nikmat sehat walafiat, diberi nikmat umur panjang. Alhamdulillah. Wa maknahu anna syukra lillah idzin ni'amu minallah wa man yara min ghairillah nikmatan aw yaqsidu ghairallah subhanahu bisyukrihi la min haitsu annahu musakhkharun minallahi azza wa jalla fa fi tasmiyatihi wa tahmidihi nuqsanun bi qadri tifahati ila ghairi ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa syukur itu hanya, kita bersyukur itu hanya kepada Allah. Soal ada manusia dan lain sebagainya itu hanya sekedar perantara. Karena apa?
sejatinya, hakikatnya nikmat itu hanya milik Allah. Nikmat itu dari Allah. Jadi misalkan Julia ini ke tempat saya, ya, tempat saya membawa barokah, membawa kebaikan, tunduk kepada saya. Hati Julia ditunduk, dilulutkan, nurut kepada saya, itu yang menentukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya saya tidak perlu memuji-muji, tidak perlu ngelem sundul langit nih yo. Karena yang menggerakkan hati Yola itu menjadi lunak, hati Yola menjadi baik kepada saya, itu yang melunakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Coba kalau tidak dilunakkan oleh Allah, mungkin datangnya ya dengan berangasan atau dengan ekspresi yang tidak baik. Dan barang siapa meyakini atau melihat bahwa nikmat itu bukan dari Allah, atau dia itu juga niat syukur itu bukan kepada Allah. Misalkan gini, ada orang cerita ke sini bawa gula, bawa teh, bawa kopi. Dalam hati saya kok syukurin nemeni, ya dalam hati ini kalau ucapannya mesti terima kasih. Tapi dalam hati saya kok sampai meyakini sing ngeki gula, sing ngeki nikmat ini orang yang membawa oleh-oleh ini. Ini adalah perbuatan yang tidak pas. Ya, ini adalah merupakan bacaan tahmid, bacaan bismillah yang kurang pahalanya. Karena apa? Dia itu berusaha walaupun sedikit maupun banyak, dia itu akan melupakan ke Allah dan dia itu merasa nyaman dengan pemberian orang lain. Dek kono oleh pirang-pirang. Mamane berkah. Saya meyakini, saya melihat bahwa ini nikmatnya itu memberikan orang lain, saya mengabaikan Allah. Ini berarti rasa terima kasih saya kepada Allah itu kurang barokahnya, kurang pengakuannya. Oleh karena itu, ketika kita di luar sholat ada nikmat dari orang lain, kita ta'aluknya, kita hakikatnya pada dasarnya adalah kepada Allah. Hati kita itu tetap kepada Allah. Cuman ekspresi atau kita perlihatkan secara zahir karena orang itu memberi, ya kita mengucapkan terima kasih. Karena dalam hadis juga dikatakan man lam yaskurinas lam yaskurillah. Sopo wongi tidak bisa bersyukur, ora iso apa ya? Memberikan apresiasi kepada orang, ya maka pada dasarnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya krana apa? Krana Gusti Allah iki nyai nikmat itu juga perantaraan orang lain. Allah memberikan nikmat itu juga perantaraan posisi-posisi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lamin haitsu annahu musakhurun minallahi azza wa jalla. Jadi apapun yang kita nikmati, apapun yang kita terima dari orang lain, pada dasarnya itu adalah musakhurun. Musakhurun itu dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira jujur? Paham. Kamu memberikan rokok saya ini loh. Pada dasarnya hatimu nguwehi rokok aku iki lho. Hatimu mergo sing nglunake Gusti Allah. Oleh karena itu saya tidak boleh melupakan. Melupakan itu enggak boleh. Ya semuanya adalah Allah. Secara ekspresi zahiri saya mengucapkan terima kasih. Itu contohnya itu seperti itu.
Fa idza qulta ar-rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Artinya itu Ar-Rahman sing welas asih, yang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Jadi ning dunya Gusti Allah itu juga welas asih. Welas asih kepada siapapun, baik orang yang beriman maupun tidak. Banyak sekali toh orang yang tidak beriman oleh Allah diberi sehat, diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang, begitu juga yang beriman. Tapi kalau nanti di akhirat Ar-Rahimi, sifat rahmatnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, fa'ahzir fi qalbika jami'an wa ilutfihi litat tadhiha laka rahmatuhu fayamba'ithu bi raja'uka fastashir min qalbika at-ta'zima wal khaufa biqaulika maliki yaumiddin. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, dalam hati kita menghadirkan, berangan-angan bahwa seluruh belas kasihan, seluruh sesuatu yang dilunakkan oleh Allah, sifat-sifat welas Gusti Allah, termasuk sifat-sifat lutfi atau belas kasihannya Allah, itu contohnya ini banyak. Orang diberi rezeki itu banyak. Ono sing bertani, ono sing jual, ono sing menjadi pegawai negeri, pegawai PLN dan seterusnya. Itu diantaranya sifat lutfi Gusti Allah. Dan semuanya itu, ya semuanya itu agar supaya jelas bahwa rahmatnya Allah itu adalah menyeluruh, sehingga kita itu timbul semangat senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah. Fayambaitu bihi rajauka. Jadi ketika Rahmanir Rahim, kita tidak boleh putus. Ini aku ora iso usaha apa-apa, ora iso sementok. Ini jangan seperti itu. Maka ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, dalam hati kita itu dihadirkan bahwa semuanya keinginan kita itu adalah sifat welas asih Gusti Allah. Nek gak ngono, awake dhewe iki mentok mandek. Ya wis to aku usaha kene mandek, ya tidak berhasil. Maka kita tidak punya harapan, padahal dorongan kita senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah. Karena apa? Rahmatnya Allah itu wasi'at kulla syai'in. Wis kowe arep apa wae, nek panen niku rahmate Gusti Allah dirahmati, maka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya itu akan tercapai. Ya tentu rahmat Allah itu apa? Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat. Maksudnya dekat itu ya diberikan selalu oleh Allah bagi mereka-mereka yang berbuat baik. Berbuat baiknya itu apa? Ya dengan Allah kita senantiasa menjalankan perintahnya, sholatnya, menjauhi larangannya. Dengan manusia kita itu ya baik-baik saja. Itu namanya muhsin. Jadi kalau kita punya harapan rahmat dari Allah, ya kita berusaha menjadi orang yang baik. Sumasta'il, lalu dalam hati kita itu berusaha merasa, ya, merasa Allah itu adalah yang perlu kita agungkan, bahwa Allah itulah yang perlu kita takuti. Maksudnya kita takuti itu kita khawatiri kalau kita itu benar-benar menjadi hamba yang tidak baik. Maka
ketika kita Ar-Rahmanir Rahim, agar supaya kita itu timbul takzim, mengagukan Allah, kita takut kepada Allah, maka yaitu kita dengan mengucapkan Maliki Yaumiddin. Artinya Maliki Yaumiddin yang menguasai seluruh yang menguasai, yang merajai besok di hari akhirat. Krana apa? Amal uzmatu fali annahu la milka illa lahu. Wa amal khaufu fali hulul yaumil jazai wal hisabi alladzi huwa malikuhu. Jadi ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, kita tadi adalah timbul mengagungkan Allah, timbul kita itu perasaan membesarkan kekayaan, kelebihan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita timbul kekhawatiran, kita takut kalau besok amal kita itu yang jelek dan yang buruk itu banyak yang buruk, sehingga maka besok kita khawatir di hari kiamat itu bagaimana amal kita ditimbang, bagaimana amal kita dihitung, semuanya itu hanya kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, kita itu benar-benar tunduk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.